Oke guys, balik lagi sama gua Mike Indofrex, dan di video kali ini ya gua bakal nge-review Alt Alexandria Oud. Pertama gue tuh sedikit pesimis kalau gue tuh dapetin kiriman barang juga dari Alt. Sebenarnya gue tuh udah di DM oleh tim Alt sendiri sebulan yang lalu kalau nggak salah. Namun itu tuh cuman sebatas mereka tuh perkenalkan kalau mereka punya barang baru, dan gue tuh cuman bilang kalau pengen kirimin ke gue, ya gue sih bakal terima gitu. Dan kembali ke beberapa requestan kalian yang udah bombardir gua di kolom komentar kalau Bang Mike, gimana Alexandria Oud, minta reviewnya dong, dan ini dan itu gitu. Gue tuh langsung lihat pasar gitu, teman-teman reviewer gue ada beberapa yang udah unboxing, ada beberapa yang udah sounding gitu guys. Pikir gue tuh kenapa ya? Mungkinkah mereka tuh nggak ngirimin atau gimana gitu, walaupun udah sempat di sounding gitu. Namun sebenarnya nggak masalah sih, gue tuh berencana untuk beli aja gitu guys. Namun ternyata sebelum gue beli, kurirnya datang dan anterin paketnya. Akhirnya gue tuh bisa punya dengan yang namanya Alexandria Oud untuk gue sounding ke kalian semua gitu guys. Dan pertama kali gue tuh coba dengan yang namanya Alexandria Oud ini gitu guys, gue tuh sempat berpikir kalau ini tuh adalah sebuah parfum yang bisa dikatakan flagship yang baru ya dari Alt ini gitu guys. Sampai akhirnya ketika gue tuh full wear untuk parfum ini, barulah di situ tuh gue bisa dapetin garis pentingnya menurut pemikiran gue, yang bentar lagi gue bakal sampaikan ke kalian semua. So guys, sebelum gue mulai dalam reviewnya, gue tuh mau kasih lihat kalian dulu untuk presentasi box dan botolnya. Dan untuk boxnya kayak gini guys, ini tuh ada guratan-guratan kayak wood gitu, agar wood, kayu gaharu. Dan ada judulnya Alexandria Oud di sini guys. Di bagian samping ada tulisan kayak gini. Iya, bagian belakang, atas, bawah nggak ada apa-apa. Dan ciri khas dengan Alt yang bentuk boxnya kayak gini guys. Oke, anyway ini tuh hard box ya, sehingga aman gitu. Dan lo bakal dapetin kartu garansi. Yang pertama kayak gini guys. Di bagian belakang ini tuh ada cara pemakaian parfum. Dan yang kedua ada ucapan terima kasih. Belakangnya ada gift voucher. Dan yang ketiga ini tuh perkenalan dari parfum ini gitu guys. Bisa lo baca sendiri guys. Ada ambergris, agarwood, sandalwood, civet, vanilla, and cedar. Dan untuk parfumnya sendiri kayak gini guys. Ini tuh botolnya mirip banget seperti botol yang ada di parfum lokal juga, yaitu Farhul Oud untuk botol lamanya. Tutupnya pun sama, namun satu yang gue suka dari tutupnya ini yaitu dia tuh keras ketika dibuka, sehingga ketika kalian tutup emang nggak ada bunyi klik, namun kalian tuh bisa pegang dengan mudah dari capnya gitu guys. So, gue bakal langsung semprot aja di tangan kanan gue. Oke, 2 full spray ya guys. Permukaan ketika gue semprot, ya emang agak sedikit oily sih. Gue akuin hal tersebut. Gue udah pakai parfum ini 4 kali full wear sebelum gue turunin review gue ini ke kalian semua. Bentar guys, gue ambil mic gue dulu. Dan selama gue full wear 4 kali itu guys, gue tuh menemukan kalau ini tuh konsentrat oil dari parfumnya tuh emang rada lebih tinggi daripada Moroccan Sunset ataupun yang Tahiti Sunrise yang sebelumnya gitu guys. Dimana untuk khususnya Alexandria Oud ini, dia tuh kerasa sedikit oily gitu ya. Walaupun oilynya itu sebenarnya nggak bertahan lama gitu guys. Gue tuh sepengalaman gue, dia tuh bakal mengering di kisaran 15 menitan doang gitu. Selebihnya di kulit dia tuh bakal menimbulkan tekstur seperti ada kristal, butiran kristal gitu. Namun itu tuh nggak lama, dia tuh bakal langsung hilang gitu guys. Anyway, ini tuh kemasannya 50 ml, konsentranya tuh eau de parfum gitu guys. Dan ketika kalian semprotkan parfum ini, wangi pertama yang bakal lo pick up yaitu wangi yang namanya incense ya, atau wangi dupa gitu guys. Gue tuh bakal menganalogikan untuk incense ini yaitu wangi smoky gitu guys. Dimana wangi smoky-nya ini tuh bakal dipadukan dengan wangi oud. Dan selain oud juga lo bakal dapetin nuansa spiciness yang berasal di hidung gue tuh dari black pepper dan juga kapulaga atau cardamom. Untuk arah wangi di openingnya ini guys, dia tuh cenderung dark. Ada beberapa parfum dark yang kerasa jijik gitu, yang di hidung tuh kerasa nggak enak dari wanginya, dari
vibe yang ditimbulkan gitu guys, semuanya tuh totally kerasa nggak enak. Ini tuh bukan mengarah ke situ. Dan itu diakibatkan karena wangi spiciness-nya ini guys, yaitu dari black pepper dan juga cardamom yang membuat dia tuh balance. Gue tuh ngebayangin kalau emang sampai nggak ada nuansa spiciness-nya ini, cuma ada smoky, oud, atau seperti wangi kayu kebakar doang gitu guys, itu tuh bakal jadi love or hate. Banyak yang bakal enjoy, namun nggak sedikit pula yang nggak bakal enjoy dengan wanginya gitu guys. Satu yang bakal gue kritik, bukan kritik sebenarnya, namun pertanyaan gitu dalam hati gue, yaitu ini tuh wanginya walaupun dia tuh cenderung dark, tebel gitu guys, namun wangi itu nggak keluar gitu. Ya, gue tuh udah coba sampai 4 kali full wear. Setiap kali pakai tuh di atas 10 kali ceruts. Wanginya tuh kayak ketahan gitu. Ada sesuatu yang menahan wanginya gitu guys. Dan setelah gue telusuri, ternyata di middle nose-nya ini tuh mereka taruh dengan yang namanya ambergris. Dan di situ tuh gue langsung ngerti gitu guys, kenapa sampai parfum ini tuh bisa bertahan lama. Dan di satu sisi, kenapa parfum itu kayak kurang keluar gitu guys wanginya. Kayak ada yang menahan gitu. Sehingga jadinya di hidung gue sih kayak nanggung gitu guys. Namun di fase ini sih sebenarnya gue tuh berdiri di tengah sebenarnya loh ya. Di satu sisi gue tuh pengen dia tuh wanginya lebih liar, lebih keluar, lebih dance gitu guys. Dan ini tuh nggak dance sama sekali di openingnya. Namun di satu sisi gue tuh melihat kalau ini tuh wanginya justru dengan ada ambergris, dia tuh jadi lebih soft, jadi lebih kalem. Kalau dilihat untuk masyarakat umum gitu guys, bukan seorang frackhead gitu, justru tuh menjadi lebih pleasing gitu. Setiap orang yang pakai tuh menjadi lebih enjoy dengan wanginya. Nggak ada yang komen bakal bilang ini tuh wanginya gerak lah, itulah, inilah, kayak gitu. Dan barulah di fase dry down-nya, oke, sejam kemudian kayaknya, lo bakal dapetin dengan nuansa creamy yang emang tiada taranya gitu guys, tanpa mengesampingkan wangi oud atau kayu gaharu yang masih tetap dipertahankan di openingnya gitu. Untuk wangi fase creaminess-nya yang ada di dry down-nya ini guys, didominasi dengan yang namanya sandalwood dan juga vanilla. Dan gue juga bisa dapetin sedikit nuansa amber. Walaupun ketika gue kepoin untuk list notes-nya untuk parfum ini, mereka tuh nggak menyertakan amber gitu guys. Karena beberapa faktor pendukung yang bisa gue rasakan dalam hidung gue gitu guys, oke? Ambernya tuh kerasa begitu kering namun sensual di dry down-nya ini guys, yang dipadukan dengan sandalwood dan juga vanilla. Walaupun sebenarnya sandalwood dan vanillanya ini tuh guys, lo nggak bisa dapetin bedanya secara khusus untuk di dry down-nya ini guys. So, secara keseluruhan ini tuh adalah wangi yang cocok untuk kalian gunakan di malam hari, khususnya bagi kalian yang pengen berpenampilan formal. Ya, kalian yang pengen ke kondangan, ya ngedate sih masih bisa gitu guys. Kecuali kalau kalian tuh pengen, contohnya nih, menghadiri sesuatu di malam hari ya, yang bersifat bakal berkeringat gitu. Seperti contohnya clubbing atau ke konser di malam hari. Ini kayak kurang cocok gitu. Namun untuk setelan formal di malam hari seperti ngedate atau ke kondangan, makan malam bersama keluarga gitu guys, ini tuh cocok banget. Di siang hari sebenarnya masih cocok-cocok aja kalau kalian tuh pakai parfum ini di ruangan ber-AC gitu guys. Agak kurang cocok kalian pakai saat berpanas-panasan di siang hari. Dan untuk ketahanannya sendiri guys, di kulit gua ini tuh bagus banget. Di kulit gua dia bisa bertahan di kisaran 7 jaman gitu guys. Ya maksimal sih 8 jam gue masih bisa sniffing wanginya gitu guys, walaupun udah tipis banget gitu guys. Dan itu tuh berkat dengan yang namanya ambergris yang udah gue sebutin di saat gue tuh breakdown notes per notes-nya tadi gitu guys. Ambergris membawa peran yang sangat penting terhadap ketahanan di parfum ini gitu guys. Walaupun di satu sisi dia juga semacam menjadi pengikat dari wewangiannya ini tuh guys, yang kerasa nggak keluar gitu guys. So kalau kalian tuh pengen cari parfum untuk dipakai di malam hari yang longevity-nya tuh bagus, ini tuh bisa gue tuh saranin ke kalian. Namun kalau kalian tuh pengen cari parfum di malam hari untuk kalian tuh pengen jadi pusat perhatian yang projectionnya tuh gede gitu guys, gue tuh nggak menyarankan parfum ini, karena menurut gue sih ini tuh projectionnya tuh kurang. Kurang. Ya mungkin dia tuh project di kisaran 10 menitan awal dia masih bisa project gitu guys. Selebihnya dia tuh bakal close to the skin, sehingga mungkin orang yang bisa nyium kalian, contohnya bakal kasih cipika-cipiki atau berpelukan dengan kalian, ya mereka tuh masih bisa ngedetect kalian gitu guys. Untuk umur, walaupun ini tuh oud, bahan dasarnya tuh oud, namun gue tuh bakal bilang ini tuh adalah oud yang ramah sebenarnya. Bukanlah oud yang
yang kerasa dewasa gitu guys. Untuk itulah bagi kalian yang udah di atas 20 tahun, menurut gue tuh ini oud-nya fix bisa kalian pakai dengan mudah gitu guys. Dan overall untuk Alexandria Oud ini, gue tuh merasa kalau dia tuh kayaknya nanggung gitu. Sebenarnya masih bisa dieksplor untuk gimana ya. Gue nggak bakal protes kalau ini tuh sebenarnya hasil akhirnya tuh belum jadi gitu, belum kelar. Ya mereka tuh udah berani ngeluarin, so mereka punya alasan dan juga strategi sendiri gitu guys, dengan wangi dan karakteristik SPL yang kayak gini gitu guys. Namun balik lagi ke selera masing-masing secara subjektif. Kalau dari sisi gue sih, ini kayaknya dia tuh masih kesannya malu-malu kucing gitu. Sebenarnya kalau wangi openingnya ini guys bisa dibikin lebih buas lagi, atau setidaknya lebih dense lah dikit, ini tuh bakal jadi lebih bagus dari Moroccan Sunset gitu guys. But karena dia tuh kesannya kayak malu-malu kucing, kayak ditahan gitu guys di openingnya gitu guys. Padahal sebuah opening dalam sebuah parfum tuh adalah favorit dari setiap fraghead gitu guys. Ya kita tuh bakal menilai sebuah parfum dari openingnya of course. Dan itu tuh menjadi satu titik kelemahannya gitu guys menurut gua. But overall ini tuh wanginya smooth banget, well blended, dan good release dari Alt. Walaupun sebenarnya gue tuh masih tetap lebih suka dengan yang namanya Moroccan Sunset gitu. So untuk Alt Alexandria Oud, gue tuh bakal kasih nilai dengan solid 7/10. So guys, itulah dia pendapat gue untuk Alt Alexandria Oud. Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian tuh punya pendapat yang lain, atau mungkin kalian tuh setuju dengan pendapat gue. Silahkan juga kalian taruh di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan terbantu, and keep smelling good. Ciao.